Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Para Habib dan Robitoh Alawiyah sudah kicep, tidak bersuara, tidak bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lucunya, ketika para habaib dan Robitoh Alawiyah tidak berkutik karena tidak bisa membuktikan nasabnya, baik secara ilmiah, ilmu modern maupun ilmiah kajian, tidak bisa buktikan. Justru orang-orang yang bukan dari golongan habaib malah membelanya habis-habisan. Tidakkah ini sebuah kelucuan? Ya lucu sih. Tempo hari sudah saya sebutkan siapa orang yang membela habaib. Mereka adalah termasuk kiai-kiai yang pernah berguru kepada para habaib, khususnya orang-orang yang pernah belajar di Tarim, Yaman. Kali ini saya pertajam lagi dengan menyebut contoh nyata, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi, salah seorang ketua PBNU yang membuat tulisan berjudul Mengakhiri Polemik Nasab Ba'alawi. Saudara dan saudari bisa membaca tulisan beliau di link yang saya sebutkan di deskripsi video ini. Tulisan tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh banyak pihak, termasuk oleh Bapak Kiai Haji Nur Akhya secara lisan. Namun izinkan dalam kesempatan ini saya juga ikut mengkritisi tulisan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi tersebut. Ada banyak hal yang disampaikan oleh beliau, termasuk dalil-dalil, sanggahan-sanggahan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh para habaib tapi diulang lagi oleh beliau. Itu disebutkan dalam tulisan beliau. Tetapi cukuplah 3 hal saja yang saya kritisi di sini. Yang pertama, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi menyebut bahwa tulisan Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai fitnah. Mohon maaf Pak Kiai, saya orang bodoh, tetapi bolehlah saya berpendapat. Kalau yang namanya fitnah itu Pak Kiai adalah tuduhan, ucapan yang disampaikan tanpa data, tanpa bukti, tanpa kajian. Itu namanya fitnah. Fitnah itu mengada-ada, membuat isu tidak berdasar dengan tujuan menjatuhkan atau merusak nama baik. Itu fitnah. Lah ini yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kan tulisan ilmiah, tesis, berdasarkan kajian, penelitian, verifikasi dari kitab muktabarah. Kitab-kitab muktabarah dari abad ke abad. Di mana diketemukan sekian ratus tahun tidak ada nama Ubaidillah. Itu fakta dan data.
Kok sampean sebut sebagai fitnah? Nah, ini yang perlu dikritisi. Berarti sampean tidak memahami atau bisa jadi belum membaca hanya katanya atau karena bisikan orang-orang yang ada di sekitar Pak Kiai Ahmad Fakhrul Razi. Jadi ini adalah tuduhan yang sebetulnya nggak pantas, nggak layak untuk disampaikan seorang doktor. Tulisan kok dituduh fitnah. Nah gitu. Mestinya sampean tidak usah menyebutkan fitnah. Menurut pendapat saya. Begitu saja kan lebih bagus. Yang kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi menyatakan bahwa penetapan nasab itu cukup berdasarkan pengakuan seseorang dari kabilah apa tanpa menanyakan saksi dan bukti catatan nasab. Kata Dr. Fakhrul Razi, Ahmad Fakhrul Razi, ini berdasarkan hadis Rasulullah karena Rasulullah pernah mengakui nasab seseorang yang datang kepada Rasulullah diakui sebagai bernasab kepada salah satu kabilah. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu diberitahu jawabannya oleh Allah. Rasulullah itu dijaga dari kesalahan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan bimbingan, arahan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lagian, waktu itu orang yang mengaku nasab tidak pernah tidak merugikan orang lain. Dan dilihat dari tanda-tanda wajahnya kelihatan. Rasulullah tahu itu. Maka jangan dijadikan ini sebagai dalih kepada kita untuk tidak usah bertanya, akuin saja. Oh, nggak bisa begitu. Ini sekarang sudah zaman modern. Yang ketiga, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi menyatakan kenapa nggak sekalian mempermasalahkan nasab Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini sungguh luar biasa. Bapak dokter, hakikatnya kita tidak pernah mempermasalahkan nasab. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita itu diam saja, tidak pernah tanya Habib itu benar atau tidak. Tetapi karena Habib itu menjadikan dirinya orang yang katanya paling hebat, paling suci, paling mulia, mengaku-ngaku majikan dari penduduk Nusantara, ini kan perlu dipertanyakan, apa benar Habib kok begitu? Nah, karena Habib ini membuat permasalahan di negeri Indonesia tercinta ini, ya patut diusut, patut dipertanyakan, apa benar Habib itu punya nasab sampai kepada Rasulullah SAW. Kita tidak pernah mempermasalahkan aslinya. Lah kok sampean mengada-ngada, kenapa nggak diusut sekalian nasabnya Rasulullah? Kok bisa sampai kepada Nabi Ibrahim? Kan lucu sampean ini. Sama saja ketika orang salah, kenapa nggak diusut? Kenapa nggak ngusut Nabi Adam alaihissalam kesalahannya sampai sana? Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di sini saya cuma bilang, kok cetek amat logika berpikirnya Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi ini. Apakah beliau ini hidup di zaman modern atau masih hidup di zaman jahiliyah? Di mana orang tidak boleh bertanya, di mana orang tidak boleh mengetahui dan harus menerima apa adanya,
seperti orang-orang zaman dulu yang ketika ditanya, jawabnya, qala abaunal awwalun. Demikianlah bapak-bapak kami dulu mengatakan itu. Saya ya tinggal ngikut saja. Nggak bisa sekarang. Lagian Pak Dokter mestinya juga melihat fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kenapa kepentingan bangsa dan negara? Karena ternyata para habaib ini makin lama makin arogan, makin lama makin berulah, dan terbukti membuat kekacauan, demo-demo, merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Ini masalah kebangsaan, Pak Dokter. Mestinya sampean juga harus menyadari bahwa pengungkapan nasab yang benar ini dimaknai sebagai perjuangan menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengungkapan nasab ini harus dimaknai sebagai perjuangan memanusiakan manusia, menempatkan para habib sebagai warga negara yang sederajat kedudukannya dengan warga negara asli yang dilahirkan di bumi Nusantara. Karena para habaib di Indonesia ini memang banyak bikin masalah dan bikin ulah. Apakah sampean tidak pernah mendengar ada habib yang akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul? Apakah sampean rela Nabi Muhammad SAW direndahkan dan dihinakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Ini menurut saya, kalau benar dia tidak nyampe nasabnya kepada Rasulullah, ini penghinaan, saudaraku. Jangan sampean karena tamatan tarim atau berguru kepada habaib dan fanatik membabi buta, tidak melihat fakta sejarah, sampean terus membela secara membabi buta. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.